Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 22 Maret 2021, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kasih Tuhan lebih kuat dari kebencian dan bertumpuk-tumpuknya dosa manusia. Dengan mengatakan kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi," Yesus Tuhan menghadirkan cinta dan belas kasih Allah. Tindakan Tuhan Yesus yang tidak menghukum perempuan itu secara fisik bukan berarti Tuhan Yesus permisif terhadap dosa. Berdosa nggak apa-apa, toh akan diampuni. Bukan seperti itu. Kata-katanya justru berkaitan dengan nasihat yang kuat, teladan dan kasih yang begitu dalam. Tuhan Yesus dengan jelas tidak mengizinkan perbuatan dosa dan menuntut kerelaan kita untuk mengubah hidup agar menjadi lebih baik lagi. Dan itu terlihat jelas dengan perintahnya kepada perempuan itu yang tadi kita juga dengar, "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudari-saudaraku yang terberkati, bertobat itu berarti berubah. Berubah artinya juga berbuah. Berbuah ketekunan dalam keutamaan Kristiani, yakni cinta kasih dan kebaikan serta kebenaran. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Bertobat artinya kita ingin mengembalikan semua nilai kerajaan Allah yang sempat hilang dalam diri kita masing-masing akibat ego kita, kesombongan, dan juga keangkuhan kita. Oleh karena itu, mari kita berani untuk membiasakan diri, memilih, dan memperjuangkan hidup yang jujur, rendah hati, peka, budi bahasa yang santun, ramah, dan murah hati. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau Maha Pengampun dan murah hati. Kami yang berdosa, Engkau yang menanggung hukumannya. Di saat Engkau mengampuni perempuan berdosa itu, Engkau memberikan hidup yang berkelimpahan kepadanya. Semoga oleh karena belas kasih-Mu,
kami pun tetap berjuang untuk hidup baik dan benar, sehingga semakin nyatalah sukacita kerajaan-Mu di dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.